Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Sabtu pada pukul 7 malam saya mendapat pesan dari leluhur untuk semua orang yang yakin, percaya, dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bambang Sigit Sucahyo. Saya tinggal di Sidoarjo. Memang saya dari kecil sudah nguli-nguli budaya, terutama nguli-nguli budaya leluhur saya sendiri, kakek nenek saya sendiri, orang tua saya sendiri. Sampai hari ini saya tetap sebagai pelaku budaya, peneliti budaya, dan sekarang saya sedang melakukan riset tentang energi yang ada di alam semesta, energi yang ada di dalam diri manusia, dan energi yang ada di dalam bumi kita ini. Pemirsa, saya akan sampaikan pesan dari leluhur saya. Tadi malam saya mendapatkan wisik dan petunjuk yang menjadi tugas saya untuk menjelaskan ke semua orang, terutama adalah khususnya orang-orang yang hidup di atas bumi Jawa, khususnya dan umumnya di Nusantara. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa sudah banyak terjadi tanda-tanda alam yang mungkin orang belum bisa merasakan, belum bisa mendengarkan, bahwa tanda-tanda alam ini sudah mulai bermunculan di bumi Jawa. Yang baru ini adalah erupsi Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru ini hanya pertanda peringatan saja kepada semua makhluk hidup di atas bumi, terutama manusia yang mempunyai akal budi pikiran, untuk ngoreksi diri, ngoreksi tentang kebersihan kalbunya, kebersihan pikirannya, kebersihan tindak tanduknya, dan perilakunya selama diberikan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Tinggi. Buktinya apa? Buktinya setiap kita yang tidur, melepas lelah, bangun tidur, kita masih bernafas. Kita masih bernafas itu artinya bahwa Tuhan masih menyayangi kita. Karena nafas inilah sebagai tanda bahwa Tuhan masih ada dalam diri kita. Nafas ini ada tanda bahwa Tuhan masih menyayangi kita. Nafas ini bukti bahwa Tuhan masih memberikan tugas kepada manusia, kepada kita, untuk berkarya di bumi yang indah ini. Apa tugas manusia selama dia masih diberikan kehidupan dan kekuatan oleh energi Maha Tinggi? Tugasnya adalah yang pertama, sebarkan cinta kasih kepada sesama. Semua makhluk hidup, tidak kecuali, terutama pada sesama manusia, tapi juga kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita harus menyebarkan cinta kasih yang Maha Tinggi. Karena kita adalah makhluk cinta kasih. Mengapa dikatakan makhluk cinta kasih? Karena kita ini
lahir dari dua orang. Ia adalah sang ibu dan sang ayah kita yang sedang bergembira, berbahagia, menyapur, bersatu, sehingga jadilah janin kita ini. Dan disitulah awal pertama Tuhan mengembuskan energi kehidupan kepada janin, kemudian dikandung oleh sang ibu 9 bulan 10 hari. Disitulah manusia diajarkan oleh alam semesta dan Tuhan sendiri untuk prihatin, bertapa, berpuasa. Itu adalah cara Tuhan untuk mematangkan jiwa raga sukma manusia, sehingga begitu dia dilahirkan di bumi, dia sudah siap menerima tugas dari alam semesta untuk menjaga kehidupan ini, menjaga bumi ini, menjaga langit ini untuk lebih baik, lebih cinta, lebih bersahaja. Oleh karena itu, kita sekarang ini dalam keadaan berkah rahmat yang besar, karena kita masih bernafas, bisa menggerakkan panca indera kita, bisa berucap, dan bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi yang penting adalah kita harus sadar bahwa kita ini asalnya dari mana. Kita kemudian dilahirkan di bumi, tugasnya apa, dan setelah kita kematian ini kita akan kemana. Ini yang penting. Semua ini akan menyebabkan kita ini ingat kepada Sang Pencipta, kepada Sang Energi Tinggi, dan Sang Cahaya yang luar biasa. Kita ingat, karena pada dasarnya di dalam kitab mengatakan bahwa Tuhan hanya minta kamu mengingat saya. Ya. Mengingat dalam arti bukan kemudian memikirkan dalam pikirannya, tapi mengingat dalam arti mendalam. Sehingga kita harus berpedoman di mana kita berada, Tuhan ada di dalam kita, di depan kita, di samping kita, dan di sebelah kita. Di mana-mana kita memandang Tuhan yang Maha Kuasa, mengingat akan Allah yang Maha Tinggi, dan kita juga mengerti dan meyakini akan semua para nabi-nabinya yang tugasnya juga diberikan Tuhan untuk membimbing manusia lebih baik, menjaga alam yang lebih baik. Kita harus meyakini hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berterima kasih, mengucap syukur atas nyawa ini, nafas ini, dan masih diberi tugas dari Allah untuk berkarya, menolong sesama tanpa pamrih, dan kita datangi orang-orang yang susah, yang sedih, sesuai dengan firman di dalam kitab. Pada saat Allah bertanya kepada Musa, kenapa kamu tidak mengunjungi saya pada saya sakit? Ternyata yang dimaksud Allah adalah kenapa Musa membiarkan tetangganya, saudaranya dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Dan Allah mengatakan, jikalau engkau menolong orang sama dengan kau menolong aku. Itu yang ada di dalam kitab. Maka setelah itu Musa benar-benar meyakini keberadaan Allah, keesaan Allah, sehingga dia bersaksi bahwa saya telah melihat Allah. Nah, orang melihat langsung, yang merasakan itu adalah yang benar, karena Allah tidak bisa
diceritakan, tidak bisa digambarkan. Pengalaman spiritual batin kita akan pasti akan ketemu dengan Sang Pencipta dalam keadaan apapun. Tetapi sebelum kita ketemu, kita harus mencapai dulu yang disebut dengan kesadaran. Setiap manusia yang tidak sadar, belum pada titik kesadarannya, yakin tidak akan mungkin dia merasakan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin dia merasakan cinta kasih Allah kepada diri kita kalau kita tidak sadar. Nah, kesadaran hakiki ini yang utama kita perbaiki, kita pupuk setiap hari, setiap saat setelah kita bangun tidur. Maka kesadaran hakiki diri kita harus semakin tebal, semakin tinggi, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas manusia sebagai wakil Allah di bumi ini. Kembali kepada petunjuk-petunjuk alam. Yang pertama adalah erupsi Gunung Semeru, kemudian terjadinya dualisme raja di Keraton Solo, kemudian banyak sekali gempa bumi, tanah longsor yang hampir memakan nyawa banyak orang. Ini adalah tanda-tanda alam, artinya alam mengingatkan kita untuk kembalilah kepada kesadaranmu, kembalilah kepada jati dirimu, kembali secara pribadi sebagai orang Indonesia, kembali kepada pribadi orang Jawa, dan kita tidak boleh meninggalkan sejarah tanah Jawa. Karena leluhur kita sudah beratusan tahun berbudaya dengan segala cara beliau masing-masing. Faktanya kita pernah jaya di saat kita masih dalam keadaan kerajaan, ya, mulai dari Mataram kuno, Prabu Kediri, kemudian Kertanegara sampai dengan Majapahit, dan sekarang adalah keraton-keraton Jogja dan Keraton Solo dan berbagai keraton di luar Jawa. Oleh karena itu kita harus menelisik mengapa setiap tradisi, semua budaya Jawa, budaya kerajaan selalu menggunakan air. Apakah air itu? Ada patah yang keliru selama ini di dalam kebudayaan atau pemahaman budaya Jawa. Urip itu urup. Dianggapnya urip itu adalah api. Urip itu urup. Urup itu sebenarnya bukan api, tetapi air kehidupan. Jadi orang hidup itu harus memiliki air kehidupan, air suci kehidupan. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di alam raya ini, terutama di bumi, 70% berasal dari air. Manusia tubuhnya 70% terdiri dari air. Bumi 7% terdiri dari air. Bahkan penciptaan manusia lewat orang tua kita, lewat
bapak ibu kita juga melalui air. Kenapa? Karena persatuan antara sperma dan ovarium itu adalah air. Air yang mengalir menyatu sehingga terjadilah janin. Jadi semuanya itu diawali dengan air. Dan air menjadi sebuah peristiwa yang banyak dibicarakan dalam kitab-kitab agama. Misalnya seperti Musa menolong orang-orang kaum Israel, itu juga masalah air. Beliau mampu membelah air laut. Air laut dibelah, itu juga masalah air. Kemudian air besar. Nabi Nuh juga masalah air. Pada saat itu bumi dihantam air sehingga semua kehidupan hilang, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan akan hancur karena air bah dari Nabi Nuh. Itu juga air. Sehingga sebenarnya semua kitab-kitab ini selalu mengingatkan kepada kita, hati-hati kamu dengan air yang ada di bumimu. Hati-hati kamu dengan air yang ada di langitmu. Bahkan di dalam budaya-budaya agama, semua juga menggunakan air. Orang-orang Buddha, Hindu juga dengan percikan air. Orang-orang Kristen Katolik juga dengan percikan air. Orang-orang Kejawen juga dengan air sebagai persembahan. Jadi orang-orang itu suguh itu mesti ada air. Apakah air putih, air kopi, dan air teh. Itu adalah air. Kalau ingin membersihkan diri manusia Jawa, biasanya dia dimandikan dengan air kembang. Air kembang artinya adalah memurnikan kembali, mensucikan kembali, mengharumkan kembali jiwa raga sukma orang itu supaya bersih dan sangat-sangat bersih, sehingga dia mulai dari nol menjadi kebangkitan yang baru. Kebangkitan yang baru. Oleh karena itu air menjadi pokok. Dan pesan para leluhur kita, terutama leluhur kami, leluhur saya, ingat ini tahun-tahun air. Artinya manusia harus mulai berhati-hati dengan air. Jangan menyia-nyiakan air. Jangan mengotori air. Jangan mengabaikan air. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, jagalah air sebagai air yang benar, air yang bersih. Jangan buang sampah sembarangan. Dan jika hujan, hati-hati dengan air yang mengalir dari atas ke bawah, karena air itu bisa membahayakan. Bahkan sekarang sudah banyak sekali longsor-longsor karena gerakan air. Oleh karena itu saya diingatkan oleh leluhur kami, ingat tahun 2025 dan 2026, hati-hati dengan air. Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi dalam perasaan saya memahami bahwa leluhur Jawa sudah mengingatkan bahwa 2025 sampai 2026 banyak terjadi bencana-bencana yang berasal dari air. Faktor utamanya air, kemudian berdampak kepada longsor, banjir, kemudian angin puting beliung,
bahkan bisa yang dahsyat adalah tsunami. Tapi doa-doa kami dan keluarga anak-anak kami jangan sampai terjadi tsunami seperti di Aceh. Sehingga kami mengatakan biarlah alam sesuai dengan hukumnya, tetapi jangan terlalu besar yang mengorbankan nyawa-nyawa masyarakat, orang-orang kecil, yang akhirnya kita pun sedih banyak nyawa-nyawa yang hilang. Dan sebenarnya bukan 100% kesalahan masyarakat, ini sebenarnya adalah kesalahan para pemimpin, para pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat yang terus menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, justru bukan damai, malah menjadi risuh, saling gontok-gontokan, saling benci-benci, saling menghujat, sehingga tidak ada selesainya. Dan ini akan mempengaruhi energi, putaran energi gravitasi. Dan putaran energi gravitasi yang begitu pekat ini akan naik ke atas, ke langit, dan langit merespon energi negatif ini, kemudian oleh alam dikembalikan ke bumi, sehingga akan ada gerakan-gerakan bumi. Karena begitu besarnya energi-energi negatif, energi jelek yang terkumpul dalam akumulasi, dan ini adalah energi, dan energi adalah bergerak, energi adalah bergetar, maka akan kembali ke bumi. Itulah hukum alam yang pertama yang disebut dengan gravitasi. Di dalam tradisi Jawa, budaya Jawa, maka keturunan itu dari sang ayah, bukan dari sang ibu. Maka darah ayah ini menjadi utama. Karena ayah ini memiliki energi saat beliau masih kecil, sama dengan hembusan nafas Allah itu, maka energi tidak akan hilang, akan menyatu dengan jiwa raga sukma ayah. Kemudian ayah bersatu dengan ibu, melahirkan anak kecil, melahirkan bayi. Bayi itu tetap membawa energi orang tuanya, terus sampai dengan anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ini adalah gerakan perjalanan energi. Hukum yang kedua, energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa dihilangkan. Hukum yang ketiga, hukum alam yang ketiga adalah energi ini bergetar, berresonansi, bergetar, melingkar, berresonansi. Sehingga kalau kita mempunyai resonansi yang rendah, maka gerakan energinya juga akan lambat. Tapi kalau frekuensi resonansi kita tinggi, maka energi kita juga akan tinggi. Oleh karena itu, kesadaran hakiki dalam kalbu manusia mencucikan pikiran manusia dan mendharmakan raganya, maka harapannya orang ini akan menemukan energi besar yang kemarin masih ditutupi oleh awan-awan gelap. Sekarang sudah terang, alam gelap sudah menyingkir, maka alam gelap menjadi alam terang. Disinilah sinar akan muncul menerangi kegelapan-kegelapan yang lainnya. Itu yang saya sampaikan, pemirsa, di malam ini. Karena ini adalah amanah, maka saya sampaikan sekali lagi kepada semua orang,
Saya tidak memerlukan keyakinan Anda, tidak memerlukan saya dipercaya atau tidak. Saya tidak memerlukan keyakinan dan kepercayaan Anda. Saya hanya menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu mulai hari ini sampai tahun 2027, setiap manusia yang ada di atas bumi, hati-hatilah dengan air. Kembalilah menghormati air sebagaimana mestinya. Hormatilah air sebagai air yang hidup, air yang berenergi, berresonansi, sehingga penyatuan air dengan manusia akan erat. Energi manusia, energi air akan terikat, sehingga kita mengerti, memahami sebelum terjadinya bencana-bencana besar dari air. Itulah yang saya sampaikan pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit pencerahan, tidak hanya untuk pemirsa tapi juga untuk diri saya, untuk keluarga saya, bahwa mulai hari ini kita harus tetap mengingat akan Sang Penguasa, Sang Pencipta, energi maha tinggi. Kita juga bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan energi kehidupan. Kita harus bersyukur, mengingat, bersyukur, mengingat, bersyukur, mengingat, dan bersyukur. Kemudian jangan lupa tugas kita hidup adalah mewartakan cinta kasih sesama dan menolong sesama. Orang yang baik adalah orang yang menciptakan sesuatu untuk orang lain. Orang yang baik adalah orang yang berbuat sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk anak, dan bukan untuk istri, tapi untuk orang lain. Selama kita bisa berbantu orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan orang yang mengerti, memahami akan kehidupan di bumi ini. Oleh karena itu jangan lupa, sekecil apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita harus berbagi. Harus berbagi. Itu adalah amanah dari kitab, dari semua agama. Manusia harus beramal dan berbuat baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita bersama. Mengapa leluhur kita mengingat akan air dalam kehidupan kita hari ini sampai tahun 2027. Kita harus memperbaiki pola kita, pikiran kita, tindakan kita terhadap air. Jangan kotori air, jangan menghina air, jangan mengabaikan air, karena air ini akan mendapatkan energi besar dari alam semesta. Nah, energi besar dari air ini supaya kita tidak menanggung kesalahan-kesalahan manusia terhadap air. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit, dan saya siap untuk berdiskusi kalau teman-teman masyarakat tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Tapi yang penting hari ini, malam ini, saat ini juga saya sudah melaksanakan perintah leluhur untuk menyampaikan kepada khalayak umum, pada masyarakat, kembalilah kepada air kehidupan. Ingatlah akan air kehidupan dan jaga air kehidupan itu sendiri. Terima kasih saya sampaikan kepada semua masyarakat, dan saya ucapkan mudah-mudahan yang mendengarkan yang saya katakan ini mempunyai kesadaran yang tinggi, percikan api berkah dari yang sangat kaya, dan kita bukan makhluk yang rendah, kita makhluk yang berbahagia,
makhluk yang berkecukupan, makhluk yang sehat, makhluk yang kuat, kan siap menghadapi perjalanan hidup dalam keadaan bumi langit apapun. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi. Selamat malam, assalamualaikum, rahayu, cinta sesama, cinta kasih, salam perdamaian, salam sehat dan salam kebahagiaan. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.